Bunda, aku mau nanya, apakah kita kan LDRan, kita video callan, melakukanlah hubungan seperti itu. Apa kita harus hadas besar juga? Tolong dijawab, maaf ya. Kita kan lagi LDRan, kata kakak Amira, terus melakukan hubungan seperti itu. Seperti itu tuh bagaimana, kakak Amira? Seperti itu bagaimana? Oke, teteh paham ya di sini. Mungkin suaminya melihat aurat kakak Amira, mungkin kakak Amira melihat suaminya yang teteh bayangkan biar semakin memuncak rasa syahwat birahinya. Apakah tidak salah bayangan teteh kemudian kita sebagai istrinya dan suaminya kemudian menggunakan tangannya sendiri atau menggunakan alat bantu sehingganya dua-duanya bisa sampai kepada puncak. Ya, mungkin yang dimaksudkan apakah aku harus melakukan mandi besar atau tidak. Mungkin begitu ya kakak Amira ya. Aduh, Masya Allah. Sebentar Kak Amira. Teteh paham sekali. Kakak sebagai istri dan juga suaminya yang LDRan jauh rindu ya. Rindu sekali. Gitu ya, ingin menyalurkan rasa syahwatnya itu. Dan teteh tuh paham sekali kakak Amira. Tapi memang itu konsekuensinya ya. Ketika jauh dari suami dan juga istrinya. Kalau untuk urusan melakukan mandi besarnya, kakak Amira, bahwa salah satu yang mewajibkan kita harus melakukan mandi besar itu bukan hanya saja ila judha hasyafati fil farji. Bukan hanya saja ketika masuk hasyafah ke dalam farji saja. Tetapi ada sebab yang kedua itu kakak Amira adalah wa khurujil mani. Ketika keluar air mani, ketika keluar air nutfah. Ketika sang suaminya menggunakan pakai tangannya sendiri atau pakai alat sehingga keluarlah air nutfahnya, air maninya, kakak Amira, sang suaminya wajib melakukan mandi besar. Ketika kita kakak Amira, setelah kita bermain-main, kakak Amira sendiri sehingga kakak Amira merasa puas, merasa orgasme, juga itu sama kakak Amira, mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Tapi ya begitu ya kakak Amira, maaf ya teteh harus sampaikan bahwa kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i itu hukuminya mengharamkan. Ya, jika kita memuaskan oleh tangan kita sendiri atau menggunakan alat bantu, Imam Syafi'i menghukuminya mengharamkan. Meskipun Imam Hambali mengatakan hukumnya diperbolehkan, itu pun jika sangat rentan, jika sangat khawatir sekali kita melakukan suatu perzinahan, tidak ada pilihan yang lain, ya kita melakukan dengan tangan kita sendiri atau menggunakan alat bantu. Tetapi ya bukan berarti itu tidak berdosa. Itulah konsekuensinya kakak Amira, kita jauh dengan pasangan. Jadi kalau bisa bagi kalian yang LDRan dengan keluarganya, mohon diperhitungkan dulu apa yang harus aku lakukan jika aku berjauhan. Bagaimana cara aku mensalurkan? Kalau begitu kakak Amira, saran dari teteh, teruslah berdoa bagaimana caranya agar kakak Amira dan sang suaminya lekas dapat bersatu ya. Mau tanya teteh, kalau anak usia di kandungan 4 bulan terus meninggal, apa kita wajib menguburkannya secara orang dewasa? Baik Kak Yonce, agak disimak ya, karena nanti itu akan berbeda hukum. Nanti ada 4 perbedaan yang ingin teteh terangkan, dan ini teteh ketahui ada kejelasannya di dalam referensi kitab I'anatul Thalibin yang membahas ini ya. Jadi disimak aja ya Kak Yonce, nanti Kak Yonce masuknya ini ke kategori yang mana. Yang pertama nih Kak Yonce, kalau misalkan kita itu keguguran gitu ya. Nah, ketika sudah keluar, itu si bayi kita itu dalam keadaan kondisi masih berupa misalkan darah yang menggumpal atau misalkan daging yang menggumpal, masih gumpalan daging misalkan gitu Kak Yonce. Maka itu untuk hukumnya sunnah dikuburkan. Jadi bahasanya sunnah Kak Yonce, sunnah dikuburkan, tapi tidak wajib dibungkus, tidak wajib dikafani gitu ya, tidak wajib juga disolatkan, dan tidak wajib juga untuk dimandikan. Nah, kalau untuk kasus yang kedua Kak Yonce ya, ketika sudah terlahirnya itu misalkan sudah ada tampak terlihat rupa gitu ya,
tetapi belum terlalu sempurna akan fisiknya gitu. Jadi sudah terlihat ada kepala gitu ya Kak Yonce, sudah terlihat ada bagian tangan, sudah ini terlihat ada bagian kaki gitu, tapi belum sempurna gitu ya Kak Yonce, si jari-jarinya belum sempurna, mukanya juga belum sempurna gitu, si kakinya belum sempurna, cuma sudah terbentuk aja si rupanya, ini bagian kepala, tangan, kaki gitu ya, seperti itu Kak Yonce. Maka itu kewajibannya gimana nih Kak Yonce? Maka tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan juga, tetapi sunnah bahasanya, tetapi sunnah untuk dibungkus dan wajib untuk dikuburkan. Nah itu untuk kasus yang kedua. Nah sekarang untuk kasus yang ketiga ya Kak Yonce. Nah ketika si bayi kitanya itu ya Kak Yonce, ini sudah lebih tampak terlihat jelas akan rupanya, akan kesempurnaan fisiknya. Oh sekarang mah udah tampak terlihat nih, terlihat ada bagian matanya, terlihat ada bagian hidungnya, misalkan si tangannya sudah mulai agak keluar nih jari-jarinya, di kakinya juga sudah keluar jari-jarinya meskipun belum sempurna banget gitu. Bahkan kita sudah dapat melihat perbedaan, oh ini bayi kita ini, oh laki-laki ternyata jenisnya perempuan, meskipun belum sempurna-sempurna banget gitu ya, tapi udah lebih jelas akan kesempurnaannya seperti itu. Nah, maka kalau ini itu wajib kita mandikan, wajib kita bungkus, wajib kita kuburkan, tetapi tidak wajib untuk disolatkan. Nah sekarang untuk kasus yang keempat Kak Yonce, ketika si bayi itu keluar gitu ya, dilahirkan oleh kita, masih ada tanda kehidupan. Misalkan kita ya melahirkan gitu, ini Maya Kak Yonce, nggak dikiret melahirkan kita gitu sempurna, bahkan itu si sang bayinya itu sempat menangis misalkan, sempat bergerak, artinya sempat ada roh gitu ya, sempat ada nyawa ketika dilahirkan, setelah itu baru meninggal misalkan Kak Yonce, meskipun usianya itu baru 5 bulan kurang atau 4 bulan lebih gitu ya Kak Yonce. Kalau ketika keluarnya itu sempat ada ruh, sekali lagi Kak Yonce, maka itu layaknya seperti orang yang dewasa, ya wajib kita mandikan, wajib kita bungkus, wajib kita sholati, dan tentu wajib kita kuburkan. Nah kira-kira tuh tanda-tanda Kak Yonce kemarin kegugurannya seperti bagaimana ya? Apakah boleh seorang perempuan untuk menjual rambut atau menukar rontokan rambutnya digantikan dengan barang? Bagi kakak pemain baru, kalau misalkan teteh melihat akan keterangan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, misalkan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menyampaikan mala yajuzu bai'uhu muttasilan. Kita itu tidak diperbolehkan menjual sesuatu muttasilan yang masih menempel, wala yajuzu bai'uhu munfasilan, atau misalkan kita menjual sesuatu meskipun sesuatu itu sudah terpisah, kasya'ril adamiyyi, diantaranya seperti rambut kita sendiri, rambut manusia. Jadi mohon maaf sekali kakak pemain baru, tidak boleh kita menjual rambut meskipun itu sudah rontokkan, karena itu hukumnya bisa diharamkan. Bisa kita juga diperjelas ya kakak pemain baru, kalau bisa kita melihat pada Quran surat Al-Isra pada ayat ke-70 ya. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Wallahu a'lam bil muradi. Jadi kakak pemain baru diharamkan.